Gas-gas sulfida yang berupa gas SO2, SO4, H2S, dan dimetil sulfida naik ke atmosfer dan bereaksi dengan awan. Kemudian turun bersama hujan dalam bentuk ion-ion sulfat. Peristiwa ini disebut hujan asam. Hujan asam memiliki pH di bawah 5,7 dan bersifat korosif pada bangunan dan logam. Hujan asam juga dapat mengancam kehidupan organisme. Tumbuhan menyerap sulfat anorganik dari dalam tanah. Kemudian hewan herbivor memakan tumbuhan. Lalu hewan herbivor dimakan oleh hewan karnivor, sehingga terjadi perpindahan sulfat organik melalui rantai makanan, walaupun tidak seluruhnya. Hewan dan tumbuhan mati dan jasadnya diurai oleh dekomposer dan bakteri. Proses penguraian ini terjadi secara aerob dan anaerob. Proses secara aerob menghasilkan sulfat anorganik yang nantinya digunakan oleh tumbuhan. Proses anaerob akan membentuk senyawa sulfida beracun yang terkandung pada magma gunung berapi. Jasad mati makhluk hidup yang tertimbun selama berjuta-juta tahun akan menjadi bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Gas sulfur akan dihasilkan setiap kali terjadi bahan bakar fosil yang digunakan. Jadi, daur sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi.
pada permukaan laut disebut evaporasi. Dan pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut transpirasi. Uap air yang berada di udara mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan tidak lagi mampu menampung titik-titik air yang semakin banyak dan akhirnya air turun kembali ke permukaan bumi, yang biasa kita sebut dengan hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Siklus air dapat dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yaitu di mana air laut menguap dan mengalami kondensasi menjadi awan dan menjadi hujan di atas permukaan laut. Pada siklus sedang, awan akan terbawa angin dan menjadi hujan di darat, lalu masuk ke tanah yang disebut infiltrasi dan kemudian mengalir ke laut. Sedangkan pada siklus panjang, uap air akan membentuk kristal es dan terbawa ke pegunungan dan jatuh sebagai salju dan membentuk gletser, masuk ke sungai dan mengalir lagi ke laut. Dan siklus air terulang kembali.